Membedah eksekusi teknis pada layar ini, kita melihat dua pilar utama yang mendikte kemenangan Kopi Kenangan di medan pertempuran digital, aplikasi mobile dan penetrasi media sosial. Di pilar pertama, aplikasi mereka bukan sekadar etalase menu, melainkan sebuah instrumen penghancur friksi transaksi. Dengan mengintegrasikan kemudahan dompet digital dan sistem poin loyalitas, mereka mengubah antrean panjang yang membuat frustrasi menjadi transaksi instan dalam genggaman, sekaligus mengunci retensi pelanggan secara otomatis. Beralih ke pilar kedua, dominasi mereka di Instagram, TikTok, dan Twitter bukanlah hasil dari kebetulan algoritmik. Ini adalah orkestrasi kampanye visual tingkat tinggi yang mengeksploitasi format video pendek, meme, dan tantangan interaktif untuk menembus ruang gema audiens muda. Alih-alih hanya menggunakan iklan korporat yang kaku, mereka mempersenjatai influencer dan micro-influencer sebagai pasukan penyebar pesan organik. Bagi Kopi Kenangan, teknologi aplikasi dan media sosial bukan sekadar kanal distribusi, melainkan arena interogasi real-time di mana setiap klik, interaksi visual, dan transaksi diubah menjadi bahan bakar untuk mendikte dominasi pasar tanpa ampun. Membedah lebih dalam mesin penggerak Kopi Kenangan, kita berhadapan dengan eksekusi tingkat lanjut dari big data, kecerdasan buatan, dan otomatisasi periklanan. Manajemen tidak lagi menebak selera pasar. Setiap klik, riwayat pesanan, dan jam transaksi Anda diekstraksi menjadi data mentah yang kemudian diolah algoritma AI untuk menembakkan rekomendasi menu dan promosi hiperpersonal langsung ke layar genggam Anda. Di medan periklanan digital, dominasi mereka ditopang oleh presisi micro-targeting melalui ekosistem Facebook, Google, dan TikTok Ads. Taktik ini memastikan anggaran pemasaran tidak dibakar sia-sia, melainkan dikunci tepat sasaran, seperti membatasi tayangan promo spesifik hanya pada radius pengguna di Jabodetabek yang terdeteksi sedang aktif. Di garda belakang, chatbot layanan pelanggan beroperasi tanpa henti selama 24 jam. Mesin penjawab ini bukan sekadar alat penghemat biaya operasional, melainkan instrumen mitigasi krisis lini pertama yang dirancang untuk meredam keluhan transaksional sebelum sempat meledak menjadi badai sentimen negatif di media sosial, mengunci reputasi bahwa merek ini selalu hadir dan responsif setiap saat. Tiba pada konklusi dari eksekusi digital Kopi Kenangan di layar ini, kita dihadapkan pada deretan metrik pencapaian yang secara brutal membuktikan bahwa mereka bukan lagi sekadar perusahaan minuman, melainkan raksasa teknologi retail. Menembus angka lebih dari 5 juta pengguna aplikasi bukanlah sekadar angka unduhan yang membanggakan. Ini adalah akuisisi ekosistem data raksasa yang menobatkan mereka sebagai salah satu unicorn F&B pertama di Asia Tenggara. Valuasi triliunan rupiah ini tidak dibangun di atas cangkir kopi, melainkan di atas fondasi tingkat pembelian ulang atau repeat order yang sangat agresif. Sistem poin loyalitas, rekomendasi algoritma berbasis data, dan komunikasi hiperpersonal telah mengunci konsumen dalam sebuah siklus kebiasaan yang sulit dipatahkan. Pada akhirnya, lonjakan kesadaran merek di kalangan Gen Z membuktikan satu realitas tak terbantahkan. Di arena komunikasi korporat modern, interaksi digital yang intens dan nirgesekan jauh lebih mematikan dalam memenangkan dominasi pasar dibandingkan sekadar mengandalkan keunggulan rasa produk itu sendiri. Tiba pada kesimpulan akhir dari studi kasus Kopi Kenangan di layar ini, kita mendapatkan sebuah manifestasi absolut bahwa teknologi bukan lagi sekadar alat pendukung, melainkan tulang punggung dari ekosistem komunikasi pemasaran digital modern. Melalui orkestrasi antarmuka aplikasi, media sosial, kecerdasan buatan, hingga otomatisasi iklan dan chatbot, Kopi Kenangan membuktikan bagaimana sebuah merek lokal mampu merajai pasar yang sangat brutal dan terfragmentasi. Mereka tidak hanya menjangkau jutaan konsumen secara presisi dan hipertarget, tetapi juga mengklaim telah mengubah komunikasi korporat menjadi dialog interaktif yang sangat personal. Lebih dari sekadar dominasi rasa, arsitektur sistem digital yang praktis dan nirgesekan, ini sukses mengonversi kenyamanan transaksi menjadi retensi pelanggan secara masif. Pada akhirnya pencapaian mereka menembus valuasi unicorn F&B di Asia Tenggara adalah deklarasi tak terbantahkan bahwa ketika integrasi teknologi multimedia dan data dieksekusi dengan kejam, ia mampu meledakkan skala bisnis melampaui batas konvensional, meredefinisi cara kita mengelola reputasi dan pertumbuhan di era digital.
Kasus kopi kenangan mendeklarasikan dengan kejam bahwa teknologi adalah arsitektur utama untuk merekayasa hubungan berulang dengan konsumen. Di era di mana loyalitas sangat rapuh, antarmuka digital, personalisasi data, dan ketepatan algoritma menjadi proksi dari empati korporat. Perusahaan yang bersikeras beroperasi secara analog atau sekadar menjadikan digitalisasi sebagai kosmetik pemasaran sedang menandatangani surat kematiannya sendiri. Sebaliknya, entitas yang mengawinkan infrastruktur teknologi dengan kelincahan komunikasi strategis akan mengunci keunggulan kompetitif yang asimetris. Pada akhirnya, kemampuan beradaptasi dengan disrupsi digital bukanlah sekadar taktik untuk memenangkan pangsa pasar atau mendongkrak penjualan kuartalan, melainkan syarat fundamental untuk bertahan hidup dan memvalidasi relevansi merek di tengah arena pertempuran yang tanpa ampun.